Budaya positif di sekolah, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pendahuluan, sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan wadah untuk membentuk karakter dan budaya positif. Budaya positif di sekolah mencakup berbagai nilai, etika, dan norma-norma yang mendukung pembelajaran, pertumbuhan, dan pengembangan positif bagi seluruh anggota sekolah. Dalam konteks ini, keyakinan kelas dan konsep segitiga restitusi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berempati, dan bermakna. Artikel ini akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah, dengan fokus pada nilai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bagian 1, Budaya Positif di Sekolah. Budaya positif di sekolah menggambarkan suasana harmonis yang didukung oleh nilai-nilai seperti saling menghargai, saling percaya, kerjasama, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Sekolah dengan budaya positif berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai, diakui, dan didukung dalam mencapai potensinya. Di bawah budaya positif ini, guru, siswa, dan staf sekolah bekerja bersama untuk menciptakan komunitas belajar yang inspiratif dan memberdayakan. Bagian 2, Keyakinan Kelas. Salah satu komponen utama dari budaya positif di sekolah adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merujuk pada pandangan optimis bahwa setiap siswa dapat berhasil dan berkembang secara akademis maupun sosial. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi yang tak terbatas dan dapat mencapai tujuan mereka jika diberi dukungan dan arahan yang tepat. Pentingnya keyakinan kelas terletak pada dampaknya terhadap motivasi dan kinerja siswa. Ketika siswa merasa didukung dan dihargai, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan berusaha untuk mencapai hasil yang baik. Guru yang memiliki keyakinan kelas yang kuat akan berfokus pada kekuatan dan potensi siswa, bukan pada kelemahan atau kesalahan mereka. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana siswa merasa bebas untuk bertanya, bereksperimen, dan belajar dari kegagalan. Bagian 3, Segitiga Restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah suatu model yang mempromosikan pemahaman, pengampunan, dan rekonsiliasi dalam menangani konflik di sekolah. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa didengar dan dihargai dalam menyelesaikan masalah mereka. Ada 3 komponen utama dalam segitiga restitusi. Pertobatan, para pihak yang terlibat dalam konflik harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan pandangan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami perspektif masing-masing dan mencari pemahaman bersama. Pengampunan, setelah pertobatan, langkah selanjutnya adalah pengampunan. Para pihak harus belajar memaafkan satu sama lain. Restitusi, bagian terakhir dari segitiga restitusi adalah restitusi, di mana upaya dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh konflik. Ini bisa berupa permintaan maaf, memberikan kompensasi, atau melakukan tindakan positif lainnya. Bagian 4, Implementasi budaya positif di sekolah. Pengembangan budaya positif di sekolah memerlukan komitmen dari seluruh komunitas pendidikan, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan budaya positif, termasuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pelatihan dan pengembangan, guru dan staf sekolah harus diberi pelatihan dan dukungan untuk memahami pentingnya keyakinan kelas dan teknik-teknik restitusi. Pelatihan ini akan membantu mereka menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Pengikutsertaan orang tua dan wali memiliki peran penting dalam mendukung budaya positif di sekolah. Mereka dapat diajak untuk terlibat dalam kegiatan sekolah, mendukung anak-anak mereka dalam mencapai tujuan akademis, dan mendukung prinsip-prinsip segitiga restitusi dalam penyelesaian konflik. Pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dirancang untuk mencakup nilai-nilai budaya positif, seperti empati, toleransi, kerjasama, dan penyelesaian konflik yang sehat. Ini akan membantu siswa memahami arti penting dari nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembinaan sosial dan emosional. Pembinaan sosial dan emosional menjadi aspek penting dalam membentuk budaya positif di sekolah. Siswa dapat dilatih untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta belajar memahami dan menghargai perbedaan. Kesimpulan,
Budaya positif di sekolah merupakan landasan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, bermakna, dan berempati. Dengan mengedepankan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi, sekolah dapat menjadi tempat di mana setiap siswa merasa didukung dan dihargai dalam perjalanan akademis dan sosial mereka. Dalam budaya positif ini, siswa, guru, dan staf sekolah dapat tumbuh bersama sebagai komunitas belajar yang inspiratif dan memberdayakan. Sebagai CGP Angkatan 8, saya memiliki rencana pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang mencakup kegiatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berikut adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan. Saya menyadari betapa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan siswa. Oleh karena itu, dia merencanakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang akan melibatkan seluruh anggota komunitas pendidikan, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan keyakinan kelas serta konsep segitiga restitusi sebagai cara untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif, empatik, dan bermakna. Pelatihan untuk guru dan staf sekolah. Saya akan mengawali kegiatan diseminasi ini dengan menyelenggarakan pelatihan khusus untuk guru dan staf sekolah. Pelatihan ini akan mencakup pemahaman tentang keyakinan kelas dan bagaimana menerapkannya dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Guru dan staf akan dipersiapkan untuk memberdayakan siswa, dengan fokus pada potensi dan kekuatan mereka, sehingga setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Dalam pelatihan ini, saya juga akan memperkenalkan konsep segitiga restitusi dan bagaimana cara mengelola konflik secara positif. Guru dan staf akan dilatih untuk memahami pentingnya berbicara terbuka dan jujur dalam menyelesaikan masalah, memaafkan, dan mencari solusi bersama. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan emosional siswa. 2. Workshop untuk siswa. Selanjutnya, saya akan menyelenggarakan workshop untuk siswa yang bertujuan untuk mengenalkan mereka pada konsep keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Workshop ini akan dirancang secara interaktif dan menarik agar siswa merasa terlibat dan tertarik untuk belajar. Saya akan menggunakan cerita, permainan peran, dan diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman siswa tentang bagaimana mereka dapat mendukung satu sama lain dan menciptakan iklim yang positif di sekolah. Dalam workshop ini, siswa juga akan diajak untuk berbicara terbuka tentang perasaan dan pandangan mereka, serta belajar tentang pentingnya mendengarkan dengan empati. Melalui workshop ini, diharapkan siswa akan merasa lebih percaya diri dan mampu berkontribusi positif dalam lingkungan sekolah. 3. Kampanye kesadaran. Saya tidak hanya ingin mengenalkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi kepada anggota sekolah, tetapi juga ingin melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses ini. Oleh karena itu, dia akan meluncurkan kampanye kesadaran tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kampanye ini akan menggunakan media sosial, brosur, dan acara komunitas untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai positif dalam pendidikan. Dalam kampanye ini, saya akan menyoroti manfaat dari keyakinan kelas, seperti peningkatan motivasi belajar dan percaya diri siswa. Dia juga akan menjelaskan konsep segitiga restitusi dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu dalam mengelola konflik dengan cara yang damai dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. 4. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa keberhasilan kegiatan diseminasi ini tidak hanya tergantung pada informasi dan pelatihan, tetapi juga pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, dia akan terus memantau dan mendukung guru, staf, dan siswa dalam menerapkan nilai-nilai budaya positif yang telah dipelajari. Saya akan mendukung pendekatan guru yang mencerminkan keyakinan kelas dalam kelas, seperti memberikan umpan balik positif dan memberdayakan siswa untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dia juga akan mengadakan forum berkala untuk membahas bagaimana konsep segitiga restitusi diterapkan dalam menyelesaikan masalah dan konflik di sekolah.
Pak, saya mau minta izin ini sebagai lanjutan dari tugas dari CGP kali ini saya mau buat diseminasi kepada guru-guru tentang budaya positif sekolah. Jadi nanti saya buat diseminasi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Awalnya ini kepada guru, nanti gurunya dia menyampaikan kepada siswa di kelas dengan pendampingan dari saya. Nah, sebagai kepala sekolah, saya harapkan Bapak bisa memberikan kontribusi kepada saya dan memberikan arahan bagaimana apa yang kekurangan dan mesti saya perbaiki nanti ke depannya. Begitu, Pak. Ya, boleh aja. Sesudah nanti diseminasi selesai, jadi dalam penerapan di kelas nanti kalau Pak Faisal itu dibimbing guru-guru kita ataupun diarahkan dalam bentuk proses pembelajaran diseminasi itu saya rasakan bersamaan baik di kelas maupun di hal yang lain. Nanti dalam penerapannya bisa ditinggalkan itu agar nanti dalam proses belajar itu bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Baik, Pak. Ya. Ada saran nanti di lain, Pak, Bu saya, Pak? Ya, saran itulah dimana nanti ada kelemahan yang bagi dari kawan itu tolong membimbing. Nah, mudah-mudahan itu capaian apa yang kita targetkan itu hasil yang memuaskan. Ya, kelemahan itulah merupakan itu sebagai acuan untuk ke depan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Saya izin dulu. no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di diseminasi singkat oleh saya selaku CGP Angkatan 8. Nama saya Faisal, saya CGP Angkatan 8 dari Jaya, mengajar di Institusi Negeri 1 Bandar Baru. Materi diseminasinya adalah budaya positif, ya, budaya positif di sekolah. Mungkin selama ini kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah, tapi mungkin kita belum tahu bagaimana budaya positif yang sedang dirumuskan oleh Kemdikbud dalam program 20. Budaya positif di sekolah kali ini bukan menyalahkan apa yang sudah kita lakukan, tapi bagaimana menguatkan kembali apa-apa yang sudah kita lakukan secara terstruktural, sistematis dan berkelanjutan. Demikian. Nah, untuk bahan presentasinya bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang penting di sini adalah yang pertama, nilai-nilai kebajikan sama segitiga restitusi. Sedangkan yang lainnya ini cuma teori filosofinya aja. Contoh perubahan paradigma belajar. Kalau dulu itu kan kita yang ngatur, tapi sekarang belajarnya menghambat kepada siswa. Maksudnya fokus guru kepada siswanya. Coba kita lihat penjelasannya sebentar ya. Oke. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru bisa dibaca di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pertemuan sesuai dengan teori psikologi modern untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dasarnya pertama di sini profil pelajar Pancasila, ada berkebinekaan, gotong royong, kreatif, berdaya kritis, mandiri, beriman, bertakwa. Nah, jadi pembelajaran berdiferensi yang kita berikan kepada murid itu dasarnya ke sini. Tinggal kita nanti mengarahkan mereka cakupannya kemana. Nah, mungkin ada yang bingung apakah semuanya ini dalam satu tahap. Nah, maksudnya bertahap. Mungkin pembelajaran pertemuan kali ini konsepnya mengarah kemana, ke berkebinekaan, bergotong royong. Nah, bukan dalam sekali pertemuan harus semua mencakup itu, tapi per materi. Nah, jadi intinya bersistem, berkelanjutan, bertahap dan berkelanjutan seperti itu.
Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya kalau dulu kitanya yang jadi tukang kontrolnya, murid kita arahkan. Nah, kalau sekarang enggak, kita memenuhi kebutuhannya murid, tapi berdasarkan aturan dari kita buat, itu maksudnya ya. Di sini ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu membuahkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu yang dulu ya. Kenapa diangkat dari pembelajaran berdiferensiasi ini kepada budaya positif? Bisa dilihat di tabel ini, stimulus respon dan teori kontrolnya. Kalau stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, padahal nyatanya kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu kan kalau dulu kita, maksudnya satu metode untuk semua murid gitu ya. Nah, kalau sekarang teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa jadi pada saat saya ngajar teks A kepada kelas 37, bisa jadi metodenya beda-beda. Untuk yang pintar seperti ini, untuk yang menengah seperti apa, dan untuk yang sangat lambat seperti yang beda lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita aja yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kenyataannya tidak bisa kita mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, padahal kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini teori yang lama, kalau yang ini adalah yang sedang dibudayakan sekarang ya. Oke, selanjutnya adalah disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu teorinya. Tapi kalau dari saya, disiplin itu sebenarnya sebuah proses mendewasakan si anak murid. Itu kalau dari saya. Ini kan teorinya. Nah, saya juga sempat mengajukan pendapat saya itu kepada forum dan kemudian mereka menerima. Saya bilang ke mereka, kalau sama saya disiplin itu ada sebuah proses bagi siswa untuk mencapai tahap kedewasaan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang berbeda, ya boleh. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat sendiri tentang arti disiplin. Bagaimana? Pasti ada lah, mungkin nggak ada. Karena kan pasti setiap kita guru tuh punya makna sendiri tentang arti disiplin. Kalau menurut Ibu Nur, bagaimana arti disiplin? Disiplin itu melaksanakan tepat waktu. Oh iya. Ya, terima kasih ya, disiplin tepat waktu. Itu contoh kayaknya ya. Menurut Pak Wazir bagaimana? Disiplin itu adalah pembiasaan yang menjadi sebuah kebiasaan. Ya, bagus ya. Dua-dua sudah benar ya. Tergantung kitanya aja memandang arti disiplin itu seperti apa ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ya. Nah, ini yang akan kita laksanakan di lapangan. Materinya adalah nilai kebajikan. Seperti saya tadi, nilai-nilai kebajikan cuma segitiga. Jadi nilai kebajikan ini mungkin hal yang baru, istilahnya saja hal yang baru bagi kita. Tapi nyatanya kita sudah menerapkannya di lapangan di kelas. Mungkin belum tercatat saja ya. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang kita sepakati bersama. Tapi tidak boleh mengandung unsur ras ya.
lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi organisasi pada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa. Kalau berdasarkan pada IPO Primarias program itu toleransi, rasa hormat, integriti, dan berdiri. Kalau untuk keterampilan hidup, life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu teori saja. Nah, saya ingin menyampaikan langsung prakteknya di lapangan. Kemarin saya sudah terapkan itu di kelas 33. Sudah ada 4 keyakinan kelas yang dirumuskan. Jadi keyakinan kelas ini maksudnya seperti ini, mendapatkan sebuah catatan tentang aturan kelas. Beberapa waktu yang lalu kan kepala sekolah kita ada memberikan sebuah leaflet atau bahan yang ditempel di tiap kelas itu. Setiap kali kelas menempelkan di ruangannya ada 10 peraturan kelas. 1, tidak boleh datang terlambat. 2, tidak boleh makan dalam kelas. Ada itu yang ditempel itu. Nah, kali ini kita buat yang seperti itu, tapi dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh. Jadi diubah. Nah, itu maksudnya. Jadi keyakinan kelas itu kita paparkan kepada siswa, kita ajak siswa diskusi sama kita, apa kira-kira yang menurut mereka itu cocok kita buat sebagai keyakinan kita bersama. Kesepakatan. Jadi cuma namanya saja beda, keyakinan kelas. Nah, jadi setiap peserta di kelas itu sama-sama saling memahami, meyakini, dan jika ada terjadi pelanggaran, berarti mereka melanggar keyakinan yang sudah mereka buat. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut? Yang pertama kita diskusikan dengan mereka itu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contoh yang pertama, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan dalam ruang kelas, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Kan semua itu tidak boleh ya. Nah, kita rumuskan sekarang keyakinan kelas apa yang dilanggar jika itu terjadi. Contoh, tidak boleh bicara dalam kelas. Berarti di sini keyakinan kelasnya adalah menjaga ketertiban kelas. Tidak boleh. Kan contohnya tidak boleh diganti dengan menjaga ketertiban kelas. Nah, gitu. Sementara kita ganti PPT-nya gitu. Ya, silakan, Bu. Nah, yang sudah ada kan, tidak boleh berbicara saat guru mengajar. Nah, kita ganti menjadi keyakinan kelasnya, kalimatnya beda gitu. Di sini yang dilanggar apa ya? Kalau ini dilakukan, yang terjadi apa di kelas? Misalnya saat guru sedang mengajar, dia ngomong, yang terjadi apa di kelas? Ribut kan? Nah, berarti kalau ribut, yang dilanggar apa? Ketertiban, keamanan, kenyamanan. Nah, itu poinnya. Berarti kita ganti dengan menjadi menjaga ketertiban kelas. Nggak boleh dilarang lagi, Pak. Nah, tidak boleh lagi menggunakan kalimat tidak boleh atau dilarang gitu. Seperti itu. Nah, inilah keyakinan kelas. Jadi jika dia melanggar, kita sebutkan, kamu melanggar keyakinan kelas apa? Menjaga ketertiban kelas, Bu. Nah, gitu. Nah, itu dia. Tidak boleh makan di kelas. Kalau dia makan di kelas, akibatnya apa? Kotor. Ini menjaga kesehatan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Ya.
misalnya menjaga kebersihan, yang penting kan dijaga kebersihannya. Berarti makannya tetap bisa di situ, tapi setelah mereka makan, mereka kumpulkan sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Ya, tapi bukan dalam proses belajar mengajar makannya. Kan balik lagi kepada yang pertama tadi, kalau dia lagi makan berarti mengganggu kenyamanan yang lain. Berarti balik lagi kepada melanggar ketertiban, menjaga ketertiban kelas gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada lagi kan, itu banyak tuh sampai 10. Tidak boleh memakai sandal. Kalau udah pakai sandal, akibatnya apa itu? Nggak rapi ya. Terus siswa yang lain pun nggak nyaman ya, nggak seragam ya. Berarti itu bisa kita ganti dengan apa keyakinan kelasnya? Berpakaian rapi dan benar. Ya, berpakaian rapi dan benar. Nah, jadi kalimatnya diubah seperti itu. Mendapatkan keyakinan kelasnya itu kayak ketertiban, kebersihan, kenyamanan, nah gitu. Berarti menghilangkan kata-kata tidak boleh. Ya, menghilangkan kata-kata tidak boleh. Kalau bolehnya, Enggak. tetap Memakai kata-kata yang lebih sopan begitu. Tapi nggak boleh pakai larang. Nah, dilarang tidak boleh. Nah, nggak bisa. jangan. Nggak bisa. Berarti di sekolah ini nanti bahasa tidak boleh, jangan, itu di setiap institusi pendidikan nggak boleh ada kata-kata itu. Sepertinya mengarah ke situ. Saya nggak bisa bilang seperti itu, tapi mengarah ke situ. Jadi bahasanya lebih sopan. Kan kita kan memakai bahasa yang kritis gitu. Kalau tidak boleh ya udah, berarti satu kalimat habis gitu kan. Tapi kalau pakai kalimat menjaga ketertiban sekolah, kan lebih kritis kalimatnya gitu kan. Lebih sopan. Bagaimana teman-teman? Selanjutnya, bagaimana jika ada yang melanggar gitu? Ada yang melanggar, bagaimana? Dibuat juga Bagaimana Bu Mega mau gabung? Karena yang video itu kelihatan Bu Meganya lagi dulu. Ya. dibuat juga kesepakatan melanggar. Dibuat kesepakatan jika melanggar. Bagaimana cara buatnya? Namanya itu segitiga restitusi. Nah, di materi segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita lihat ya. Nah, ini ya segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini prosesnya segitiga ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi gini, kan tadi kita udah buat keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, kita manggil siswa itu, kita bawa dia penyelesaiannya itu dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita gali dia itu salahnya apa pertama. Jangan kita yang menjudge dia, kamu salah ini, bukan. Tapi dia sendiri mengakuinya. Dia sendiri mengakuinya. Di sini validasi tindakan yang salah. Contoh misalnya si A buat ribut di kelas, kita panggil. Kita tanyakan ke dia. Tadi saya dengar dari teman-teman kamu kita panggil dia, kita tanyakan dia. Tadi saya dengar dari kelas kamu tadi menggeser meja si B ya. Kan kita nanya gitu, otomatis dia akan membalasnya dengan kalimat yang untuk membela diri dia. Padahal dengan pembelaan diri dia itu, dia menyebutkan salah dia sendiri.
Enggak Bu, tadi sebelum saya geser meja, si B itu gini sama saya. Nah, itu maksudnya validasi tindakan dia yang salah. Jadi secara tidak langsung dia menyebutkan sini salah dia apa. Nah, setelah dia sebutkan itu kita tanyakan. Nah, kalau kamu udah begitu, kira-kira kamu melanggar nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Iya Bu, saya melanggar bagian yang ini ya gitu. Kemudian menstabilkan identitas itu maksudnya dia sendiri mencari solusi apa dari tindakan dia yang salah itu. Jadi bagaimana kalau misalnya kamu salah, apa yang mau kamu lakukan? Nah, ini segitiga solusinya. Nah, biar lebih gampangnya itu kita lihat di ini. Ada video guru juga dia mencoba membuat tes segitiga tahapan ini. Sebentar ya. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus-menerus mencapai hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu. Nah, jadi si siswinya ini marah-marah dengan temannya. Dipanggil sama gurunya, ditanyakan kenapa. Kita nggak bilang langsung kamu tadi ini ya di kelas, nggak gitu. Tapi secara nggak langsung kita mancing pertanyaan kepada dia sendiri mengakui salahnya apa. Gitu. Maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, di tahap ini, tahap kedua ini, gurunya menanyakan siswanya, dengan dia berbuat seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak dilanggar? Keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghargai antar teman. Ya betul, menurut kamu saling Apa keyakinan kelas yang dilanggar tadi sama dia? Ya, menghormati sesama teman ya. menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi setelah dia mengakui salahnya, kita tanyakan solusi itu sama dia sendiri. Jadi dia sendiri yang menyebutkan apa yang mau dilakukan untuk solusinya ini. Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, seperti itu contohnya. Tapi ada salah step dari sini, mulai tadi bawa aja tanya contohnya apa. Saya kecepatan juga ngomongnya. Sama ibu
juga dari contohnya apa? Terlanjur di tampilkan. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang mau sampaikan aja ke teman-teman secara garis besarnya saja. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya yang tadi seperti yang tadi. Pakai ini terus. Nah, saya juga ada buat itu contoh segitiga situ sama anak kelas 3 yang jadi objeknya Sinara. Tapi setelah saya rekam nggak bagus, kameranya, speakernya nggak bagus hasilnya. Jadi nggak malah saya tampilkan, saya tampilkan banyak barang saja, ya lebih konkret, lebih apa. Nah, jadi demikian saja materi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Bapak, ya boleh. Apakah hanya dengan maksudnya begini Bang, untuk menyelesaikan permasalahan siswa itu atau apakah untuk melaksanakan budaya positif itu hanya dengan segitiga restitusi aja dilakukan, jika yang lain enggak? Udah pasti ada yang lain, tapi teknisnya saya di sini cuma baru sampai ke tahap segitiga restitusi masuk dalam budaya positif sekolah. Mengenai kelanjutannya saya belum masuk kepada inti tersebut. Mungkin ke depan akan kita pelajari lagi. Karena saya di sini cuma baru masuk modul 1 budaya positif sekolah. Tepuk tangan dulu, mantap penjelasannya. Tepuk tangan dulu, mantap penjelasannya. Baik, jika demikian saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari pertama kita masuk ya. Waktu masuk dengan wali kelasnya sudah buat peraturan kelas. Apa peraturan? Tidak boleh berbicara saat. Mana peraturannya Pak Mana? Itu kayak sekolah gua. Yang udah kalian buat punya tahun ini mana? Belum. Ya, hari ini kita mulai dengan buat peraturan baru ya. Namanya budaya positif di sekolah. Membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Ya. Kenapa dinamakan membuat keyakinan kelas? Supaya kalian paham dan Pak. Oke, baik. Yang sudah ada di atas itu bisa baca apa-apa saja kata tertibnya. Apa? Coba baca ini. Satu, setelah bel berbunyi semua siswa harus berada di dalam kelas. Tapi waktu belnya bunyi siswanya di mana? Di kantin, ya. Terutama di kantin. Coba baca yang kedua dulu. Dua, memberi saran ketika memasuki ruang kelas. Ya, bagus. Nah, tadi waktu masuk ruang kelas ada yang salam nggak? Nggak ada. Kayak masuk koboi gitu, kayak masuk kandang gitu, anakku mana lama. Nah, gitu. Yang ketiga apa? Jawabnya? Baca. Baca yang ketiga apa itu? Yang ketiga baca apa? Yang tiga. Ya, bagus, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Apa yang ketiga? Yang ketiga baca. Mohon belajar dengan membaca doa. Ya, bagus. Tapi sebelum belajar ada baca doa? Ada. Alhamdulillah. Ya, doa apa? Doa makan? Doa masuk WC? Oh, belajar. Nah, ini ada contoh
sekolah lain. Bagus di luarnya ya. Kita lihat contohnya ya. Kalau itu kan biasa aja, ini bagus buatnya ya. Yang sudah bangun, alat kali ini solusinya. Mantap ini. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, berdoa sebelum belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus ya buatnya ya. Ini ada gambar sih. Bagus ya buatnya kan? Nah, hari ini tugasnya saya buat kayak gini, buat keyakinan kelas. Tapi sebelum buat, kita sepakati dulu apa saja yang kita buat. Ya? Paham kan? Oke, baik. Sekarang kita buat keyakinan kelasnya itu berdasarkan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Dan kita masih kelas sudah SMP ya, masih masih anak-anak. Biasanya kalau di SMP itu kegiatannya apa saja? Boleh nggak di SMP itu siswanya itu pakai sendal? Nggak boleh ya? Berarti setuju atau tidak? Siswanya tidak boleh pakai sendal? Hah? Setuju pakai sendal? Setuju atau tidak? Coba tunjuk tangan yang setuju. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju pakai sendal. Yang tidak punya tangan, punya tangan. Saya tulis di sini atau di laptop? Ya? Tulis di papan tulis saja ya. Bapak Karis maju ke depan. Tulis tadi tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, yang kedua apa nih? Kita tulis. Coba kasih idenya, sarannya apa? 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 Boleh nggak kita makan minum di kelas? Oke, coba maju. Siapa mau buat? Tidak boleh makan minum di kelas. Apa mau buat? Tadi kaki udah. Ibu-ibunya. Coba kamu. Boleh. Tidak boleh makan minum di kelas.
dua nih. Tidak boleh pakai sendal di sekolah, tidak boleh pakai helm di kelas. Apa lagi yang harus jadi kesepakatan kita di kegiatan kelas? Jangan. Oh iya, saya pikir tidak boleh berbicara di kelas. Masa saya tidak boleh berbicara di kelas saat guru sedang pakai. Luar biasa memang. Dia pintar memang. Tapi baru-baru. Ya, aktivitas kayak gitu ya. Sebelum lulus ketahuan dulu. Ya, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Terima kasih ya. Ada lagi? Apa nih? Keyakinannya? Keyakinan kelasnya kita buat apa lagi? Tidak boleh mabar selama sekolah. Apa? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Nah, tidak boleh keluar masuk saat belajar kan? Nah, siapa mau tulis ini? Pandu tulis. Tidak boleh keluar masuk saat sedang belajar. Kalau yang tadi sebelum tulis ketawa, kalau ini sebelum tulis dorong kepala dulu. Saat sedang belajar. Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Ada lagi nih? Ada lagi nggak? Satu lagi. Yang terakhir, satu lagi. Apa? Ayo. Satu aja lagi. Ayo apa? Selama di kelas saya nggak boleh tidur. Selama di kelas saya nggak boleh buat suami. Selama di kelas saya nggak boleh apa? Ayo apa? Coba membantah dulu. Oke. Tidak boleh membantah dulu. Nah, siapa mau tulis? Tadi laki-laki ya, atau perempuan? Kalau dia sebelum nulis tidak boleh membantah bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu semua. Luar biasa, amazing ya. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 6 ya. Hah? 5. Oh 5 ya. Oh, berarti kan 5 ya. Gak ada yang tidur berarti ya. 5. Nah, ini sekarang kita buat kalimatnya menjadi lebih bagus. Ya. Kita buat dalam bentuk budaya positif sekolah. Jangan pakai kata-kata tidak tadi. Tidak boleh. Ini semua nggak boleh ya. Ini nggak boleh, tidurnya. Nah, kita buat kalimatnya dalam bentuk yang lebih bagus, dalam bentuk yang positif. Nah, kalau nomor 1, tidak boleh pakai sendal di sekolah. Kita ubah boleh nggak? Kita ubah dengan kalimatnya memakai seragam dan sepatu sekolah yang
rapi. Nah, boleh nggak dicoba? Atau ada yang lain kalimatnya lebih bagus? Kita ganti, jangan tidak boleh. Tidak boleh pakai sendal. Kita ganti memakai seragam dan sepatu sekolah yang rapi. Bagus mana kalimatnya ini sama ini? Yang sana apa yang sini kalimatnya enak kita baca? Ya? Yang ini apa yang ini? Kita pakai. Yang ini ya, lebih bagus, lebih indah ya. Oke, nomor 2. Nah, tidak boleh makan minum di kelas. Berarti itu keyakinan kelasnya itu disiplin. Ya. Disiplin. Kenapa kalau kita makan di kelas, minum di kelas, akibatnya apa? Kelasnya jadi berarti kita buat apa? Menjaga kebersihan di kelas. Ya. Menjaga kebersihan di kelas. Oke. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Kalau bicara berarti kelasnya aman atau enggak? Enggak aman ya? Guru bicara, kalian bicara, semua bicara. Siapa yang belajar ya? Setan belajar. Setan pun bicara juga akhirnya ya. Oke, jadi kita ganti dengan apa ini? Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Berarti menjaga ketertiban kelas. Nah, kan tertib kan kalau semuanya nggak bicara satu kan tertib kan? Berarti kita buat menjaga ketertiban kelas. Oke, 4. Nah, 4 tidak boleh keluar masuk saat sedang belajar. Keluar masuk. Pening kan tengoknya? Kayak ini ya gini, kayak anak ayam. Pas apa? Pas apa? Keluar. Tapinya balik lagi dulu. Nah, berarti kalau keluar masuk itu bikin sekolah, bikin kelas tidak nyaman. Kayak lupa, tahu gini aja dulu, umang dalam. Nah, berarti kelasnya tidak tertib. Berarti kita ubah dengan menjaga ketertiban kelas, sama berarti ya. Yang ini sama ya. Oke, berarti tinggal satu lagi nih kita ubah yang 4. Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh membantah guru. Kalau membantah guru berarti tidak etis ya. Tidak sopan, tidak etis, tidak patuh. Ya. Kalau bahasa Acehnya apa? Kan ada. Kita ubah dengan apa? Harus sopan, menjaga sopan santun, luar biasa memang. Siapa namanya? Neha. Menjaga sopan santun. Nah, ini dia. Ya. Inilah keyakinan kelas dari kelas 3. Tepuk tangan dulu. Sepakat nggak kalian kalau ini jadi keyakinan kelas kita bersama? Coba dengan sepakat. Tepuk tangan. Yang nggak setuju coba tangan. Yang nggak beda lagi. Berarti sepakat semua ya. Bisa dibacakan satu orang, coba baca. Keyakinan kelas kita ini. Yang satu apa? Ya, baik. Memakai seragam dan sepatu sekolah yang rapi, menjaga kebersihan di kelas, menjaga ketertiban kelas, menjaga sopan santun. Ya, terima kasih. Ya. Baik, jadi ini adalah keyakinan kelas dari kelas 3. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Cukup dulu hari ini. Setelah istirahat ini baru kita masuk ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman SPDI, ngajar di SMP Negeri 1 Bandar Baru Pidijaya. Saya sangat senang bisa mengikuti diseminasi hari ini bersama Pak Faisal tentang budaya positif sekolah. Dari pemaparan Pak Faisal tadi, saya jadi tahu banyak tentang penerapan budaya positif sekolah, sehingga saya bisa tahu dan punya langkah-langkah positif untuk penerapannya di kelas saya. Saran saya, Pak Faisal lebih sering lagi membuat pelatihan sehingga memberikan motivasi kepada guru-guru terutama di SMP 1 Bandar Baru menjadi lebih baik lagi. Demikian, tetap semangat Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraida SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Saya sangat senang bisa mengikuti diseminasi ini dengan Pak Faisal, sehingga saya lebih tahu lagi tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Natasha, saya di kelas 33. Terima kasih untuk Pak Faisal yang telah mengajari saya banyak tentang keyakinan kelas, dan saya sudah bisa meyakinkan kalau keyakinan kelas itu bisa membuat kita nyaman. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Faisal yang telah mengajari saya banyak tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Raisa. Saya berasal dari kelas 33. Tadi saya menerima penjelasan dari Bapak Faisal tentang kerajinan kelas. Terima kasih kepada Bapak Faisal yang sudah memberi tahu dan mengajari saya tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.